Halo semua, selamat siang. Berjumpa dengan saya Kelvin di channel Kelvin Yuswat. Siang ini saya sekarang berada di Expo Kemayoran. Jadi di sini saya akan melakukan kunjungan sebuah pameran yang berada di Jakarta Pusat di Expo ya. Jadi saya di sini akan melihat pameran Busworld ya. Jadi di pameran Busworld ini ada dari bis lawasan sampai bis baru. Jadi saya tadi dari Bandung tuh naik kereta api Argo Parahyangan sampai ke Gambir. Dari Gambirnya ke Expo naik busway. Bagaimana keseruannya di pameran Busworld ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Buat kalian baru mampir di channel Kelvin Yuswat, jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke? Hall bisnya itu berada di Hall B ya. Hall B itu jadi artinya B itu Busworld. Jadi kita akan mengunjunginya Busworld. Tuh. Acaranya cuma 3 hari dari tanggal 15, 16, 17. Busworld. Acaranya dimulai sekitar pukul 10 ya. Lokasinya sih sudah berada di Expo. Tepatnya jam 10 kurang. On time banget. Tadi naik goparnya sampai di Gambir jam 8.45. Kalau Hall day ini digunakan khusus truk ya. Truk trailer Indonesia. Wih, ada traktornya juga. Wah, di depan saya tuh ada kerup. Bodinya Jetbus HD1. Yang kita kunjungin adalah Hall B ya. Hall Busworld. Wih, sama Bapak Antoni. Halo Pak. Halo YouTuber. Nah, kita ambil registrasinya. Terima kasih. Wih, Kelvin Yuswat, content creator. Siapa nih? Wih, mau lagi, Pak? Mas. Oh, siapa aja nih? Wadi Kelvin. Kelvin. Temu. Langsung masuk, guys. Yuk. Ya, siap. Ya, boleh. Sip. Nah, kita lihat nih yang bis-bis. Wih, langsung ada Jetbus 5. Ada Gunung Harta, Jetkal Holiday, TAM. Dan di sebelah kanannya juga ada Evo Lander ya dari New Armada. Ke dalamnya itu ada Laksana. Oke, saya habis ganti style rambut. Di sini saya akan nge-review bisnya terlebih dahulu. Jadi oke, sekarang kita lihat ya. Di sebelah saya ada Jetbus 5 MHD ya, double glass. Kalau yang biru ini Jetbus 5 MHD single glass. Kemudian ada juga Jetbus 5 double decker. Tapi nggak tahu nih untuk ngisi rute mana. Mudah-mudahan sih Bandung ya. Kalau Bandung kebagian double decker pasti oke juga nih. Kalau Jetbus 5 yang biru ini saya sudah tahu. Ini punya PO asal Bandung ya. Lokasi poolnya itu di Kiara Condong, di Jalan Raya Soekarno-Hatta. Kalau TAM tuh di Cipayung. Kalau ngelihat TAM itu jadi inget Mas Angger Percil ya. Oke, saya mulai rekam dari yang TAM terlebih dahulu, yang versi Jetbus 5 MHD double glass. Kita ngecek aja ya untuk bagian interior. Untuk bagian interiornya seperti ini. Ya, menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 ya. Yang terbaru. Ini penggantinya 1526. Tapi pas lihat interiornya, waduh.
Tapi nggak tahu nih buat wisata apa buat jalur Pekanbaru Dumai. Lihat saja nanti. Tapi kalau kelas ini sih bisnis ya. Jadi inget sama City Trans, soalnya untuk City Trans itu PO pertama kali yang menerapkan kelas bisnis ini ya. Kayak pesawat. Kita lihat dulu ya ngerasainnya. Elektrik nih. Wah. Tuh. Jadi agak pelan ya naiknya ya. Nggak cepet-cepet. Tuh. Bisa merebah elektrik nih ya. Terus ada USB port juga, ada cup holder. Fungsinya 11 4 kelas bisnis. Ada dispensernya juga ya. Ini kayaknya buat jalur akap deh. Tuh, kalau lihat double glass nih, kalau untuk pandangan keluar seperti ini ya. Terus untuk lower AC-nya itu kesannya kembali kayak ke bis-bis lama. Tuh. Nah, ini untuk kelas bisnisnya ada 4 kursi. Nah, kalau yang di belakang ini kursi eksekutif sih aku menyebutnya. Lebih lebar, lebih nyaman nih, buatan Aldila. Kalau untuk yang bagian kedepannya sih agak lebih lebar. Lain halnya yang belakang mah agak kecil sih. Tuh. Tuh untuk covernya tuh seperti ini untuk bagian dalamannya. Kalau bis sekarang mah untuk bagian tangga udah pakai bordes. Keren nih. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Untuk yang kelas bisnis nih. Merebah banget. Ini nyaman nih panjang perjalanan. Tuh. Nah, untuk bagian luarnya seperti ini ya. Untuk yang tam, untuk samping kanannya. Kalau JetBus 5 HDD, kalau yang versi lama itu kan agak pendek. Kalau yang HDD itu sama sih kayak gini tinggi. Setelah kita merekam yang tam, kita merekam yang Jatkal Holiday. Bis asal Bandung ya. Untuk versi single glass. Untuk tinggi sih sama ya dengan yang double glass itu ya. Ya Mbak, kita masuk ke bis Bandung ini ya. Untuk sasisnya Mercedes-Benz Ohan 1626 Euro 4. Untuk setirnya ya. Kalau dia sih setirnya seperti yang RS. Kalau dilihat sih ingat kayak game UKTS, Ukatuk Simulator. Nah, kalau yang tam itu kan yang sebelah, itu kan double glass. Kalau yang JetBus 5 yang aku masukin sekarang yang Jatkal Holiday itu single glass. Nah, itu untuk pandangan single glass seperti ini. Cuman yang kursi yang saya dudukin ini, minusnya ini nih, agak kehalang sama TV. Nih. Untuk kursi yang ini ya. Untuk dalamannya seperti ini. Ini kelasnya sih eksekutif masuknya. Jatkal Holiday, Bandung. Tuh, seperti ini ya. Seatnya buatan Aldila. Lebar jadi ingat pas naik efisiensi. Untuk lower AC-nya sama ya, JetBus 5. Kembali ke bis-bis lama. Oke, sekarang saya ngerekam lagi ke bagian double decker ya, JetBus 5. Tuh. Ada Pak Yoyok, owner dari Gunung Harta. Kita lihat ya untuk Gunung Harta double decker ini. Kita masuk. Tapi kalau depan gimana ya? Oh, dikunci. Untuk tampak luarnya seperti ini ya kalau double decker. Jadi unit yang ditampilkan itu untuk unit bis akap ada tam akap wisata. Jakal itu buat wisata. Untuk yang GTS ini untuk akap. Kita langsung masuk saja ke bagian interior. Oke, isi. Kita masuk dulu ke bagian kelas bawahnya dulu. Untuk kelas bawahnya ini aku menyebutnya kelas kompartemen nih. Pada kelas sleeper. Tuh 2.
cuma 6 karena terisi semua. Nah, kalau dilihat sih ada dispenser buat nyeduh kopi, toilet. YouTuber ngapain? Mas. Ya, YouTuber. Namanya siapa Mas? Calvin Joshua. Calvin Joshua. Ya. Oh. Ini aku Oke. subscribe. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, go. Sekarang setelah kita merekam bagian bawah, kita merekam ke bagian atasnya ya. Di lantai 2. Untuk lantai 2 ini masuknya ke kelas eksekutif ya. Tapi nggak kalah nyaman sama kelas bawah. Tuh, untuk bagian atasnya seperti ini ya. Untuk sini itu seperti biasa buatan Aldila. Ada avotnya juga. Kalau saya sendiri naik bis double decker itu lebih suka duduknya di depan ya. Nih, kalau di depan pandangannya luas. Cuman kelemahannya itu tuh ini, terlalu gede avotnya. Harusnya sih yang bagian depan kecil. Tapi di bagian atas juga terdapat kelas kompartemen ya. Iya, iya. Tuh. Nah, untuk kelasnya seperti ini ya. Ini sama aja sih kalau yang bawah sama atas. Kalau misalkan nggak ke bagian yang bawah, bagian atas juga recommended. Tuh. Tapi untuk tuasnya nih masih manual. Kalau yang itu elektrik. Aduh, gimana nih? Terus ada avot. Ini kayak ruangan pribadi. Terus untuk nutupinya seperti ini ya. Jos. Info nih. Kayak isi kurang lebih ya 10 sampai 15 hari. Iya, jadi mana ya? Oke, kita santai-santaian dulu ya di bootnya Adi Putro. Nah, untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Setelah saya merekam yang jajaran Adi Putro, sekarang saya lanjut ke Neo Armada ya. Untuk Neo Armada sih kalau saya lihat banyak nih untuk unitnya. Kita lihat dari elep-nya terlebih dahulu ya. Isuzu elep NLR sudah Euro 4 ini. Untuk depannya, kita lihat ya. Tuh. Tuh kabinnya seperti ini ya. Isuzu. Keren nih untuk bagian tampak luarnya seperti ini. Tuh, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Setelah yang elep-nya, kita merekam yang bis kota. Semarang semakin hebat. Untuk Neo Armada kalau dilihat itu rata-rata gagah-gagah tuh untuk segi bodinya. Apalagi cepernya itu terkenal cepernya sih kalau Neo Armada. Tuh, Neo Armada. Kita masuk ya lewat pintu tengah. Nah, untuk dalamannya seperti ini nih ya. Ada CCTV. Citauro. Untuk Neo Armada. Tuh. Untuk mesinnya itu Mitsubishi Chanter ini. Nah, Citauro. Neo Armada. Nah, untuk tampak kanannya ya. Sekarang kita lihat yang versi sleepernya. Aero 8S LR Skylander. Kalau dia sih tampaknya kayak bis Sulawesi. Untuk tampak depannya seperti ini ya, gagah banget nih. Untuk Skylander. Zava Trans, ada CCTV-nya juga. ZF017 Zava Trans. Nah, untuk setirnya itu mengingat yang UKTS 1626 Euro 4. Untuk interiornya, wow, nggak main-main ini nih bener. Lebih nyaman nih untuk sleepernya nih, untuk yang Neo Armada. Ada avotnya juga, ada USB port.
tombol pijat. Ini visual sih. Ada hordengnya juga. Itu tampak interior seperti ini. Tidur ya calonnya orang. Misi ini apa? Tuh. Nah, untuk tampak belakangnya ya. Keren nih. Karena unitnya banyak, kita rekam satu persatu ya. Nah, ini yang tadi dibikin geger. Versi single glass. Tuh tampak belakangnya tuh keren nih. R22 FL. Udinya gagah nih New Armada. Lagi eranya Evo Next. Evo Lander baru Skylander. Kita masuk ya lewat pintu belakang. Ya. Unik banget nih untuk apanya ada di bawah. Nah, lewat. Tuh. Untuk seatnya ini sepertinya Aldila. Lebar. Seat dari New Armadanya kah? Saya kurang tahu. Kalau juga tanggapan Anda tentang perombakan SHD. Wow, ini pada bahas apa nih? Waduh. Perombakan SHD. Bahaya nih, Pak. Kayaknya lo nih. Ini perombakan Inaka mau dipamerin di sini nih. Parah ini, Pak. Kacau. Ini mah pada nanya ke saya semua nih soal rombakan-rombakan mah. Nah, untuk tampak depannya seperti ini ya. Tuh. Gagah. Vision Touring. Setelah kita merekam yang bagian depannya, sekarang kita lanjut ke bis Sinar Jaya. Untuk bis Sinar Jaya sudah mulai banyak nih untuk yang New Armada. Sebelum kalau ini kan main hub sana. Oh gitu. Kiri. Untuk serinya itu 49DD ya, 49 double decker. Kita lihat ya untuk bagian interiornya. Udah ada hazardnya. Mercy. Scania beda tok 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 Scania. Gimana guys ngerasainnya? Mantap ya. Nyaman sih. Nyaman. Nyaman ya. Ini sih terima kencana. Nyamannya nggak main-main. Tapi memang khasnya Sinar Jaya sih ini untuk motifnya. Next time lah kita naik Sinar Jaya. Kalau saya sih sudah pernah naik di Sinar Jaya. Tapi naiknya tuh yang switch class. Yang full sleeper. Itu antar pulau. Tuh. Gagah nih untuk New Armada. Ada toiletnya juga nih. Tuh. Wih, keren juga nih. Tuh. Gagah nih untuk Sinar Jaya nih. Ada CCTV. Setelah kita merekam yang New Armada yang Sinar Jaya ini, kita langsung ngerekam yang unit Raja Trans ya. Untuk unit Raja Trans, kalau ngelihatnya ini di Sulawesi. Saya mengingat sama kampung halaman ya. Kampung halaman saya itu ada di Sulawesi ya. Kita masuk ke bagian interiornya. Untuk sasisnya itu Volvo. Seru. Asik top. Volvo B11R 450 horsepower. Untuk interiornya, wow, ini kelas eksekutif. Menggunakan seat buatan Rimba Kencana. Ini untuk kelas eksekutifnya.
Yang apa RM SDB. Tuh. Tapi kalau di sini kan pakainya toilet ya. Tapi kalau di Sulawesi itu nggak pernah pakai toilet. Ini paling nanti dirombak lagi nih. Ini nggak pakai toilet. Lega ini Tuhannya deh. Nah, terus untuk kelas sleepernya seperti ini ya. Untuk Raja Trans. Next time lah. Pas pulang ke Sulawesi bisa nyoba nih untuk unit ini. Tuh. Kayak toilet pesawat ini modelnya. Terus ada juga laci dan dispenser. Tuh untuk bannya. Keren nih. Ban tronton. Untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Gagah nih. Tuh Sinar Jaya. Tuh si Alul Emul tuh. Lagi ngeliat-liat tuh. Serta Alip. Roll keliling roll. Lip, mana Lip? Roll gimana roll? Ini kelilingan ya. Next time lah pulang kampung ke Sulawesi nih. Mas Sito gimana Mas Sito? Cobainnya Mas Sito. Oke, setelah saya merekam yang bagian New Armada, sekarang saya lanjut ke bagian Laksana. Jadi untuk pameran J-Expo ini, untuk karoseri bus itu tampil ada 4 karoseri. Dimulai dari Adiputro, New Armada, Laksana, dan Tentrem. Untuk yang Laksana nih, untuk tampak depannya. Ini ya. Oke lah kita sebentar aja deh. PT Semesta Bolo Trasindo. Kalau ngelihat Sembodo, saya jadi mengingat pramugarinya, yaitu Riri Anggraini. Riri mana Riri? Kalau ngelihat Sembodo seperti itu. Untuk unit Sembodonya ini menggunakan bodi SR3 Suite Kombi. Kalau Suite Kombi itu kelasnya campuran, ada yang eksekutif untuk kelas duduk dan untuk bagian belakangnya untuk kelas sleeper. Untuk tampaknya seperti ini ya, tampak sampingnya Suite Kombi. Pioneering of Safety. Excuse me. Untuk masuknya itu udah pakai bondes ya tangganya. Jadi ini ruang kru, biasa ruang pramugari. Tuh di sini pramugari. Wih, ada suara. Sasisnya itu Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 ya, yang terbaru. Ini buat rute Pariaman, biasa sih rute Padang. Begitu masuk, nih ada avotnya. Nah ini seatnya udah pasti nyaman nih kalau untuk antar pulau. Nah ini untuk kelas eksekutif ya, eksekutif Suite Kombi. Jadi untuk di Sembodo ini melayaninya itu pakai pramugara dan pramugari. Nah sekarang kita ngintip nih untuk ruangan Suite Kombinya. Konfigurasinya 21 ya. 12 ya. 12. Ini masuknya Ini Suite Family nih. Karena dia kan bisa muat 2 tuh di sana. 2 orang. Oh yang ini Kalau sendiri. Suite biasa satu Ya. Kalau suite biasa dia satu. Kalau suite family 1-2. Ya. Tapi kalau saya lebih sukanya sih yang suite kelasnya aja. Ya makanya. 1-1. Sama. Kita tim suite kelas juga ini, bukan suite family. Tapi kalau buat antar pulau lebih enaknya sih ini ya. Kalau sendiri. Kalau sendiri, kalau suite family ngajak pasangan ya. Kalau suite family kan buat yang udah berkeluarga, buat pasutri, buat yang udah punya yang beb. Tapi ingat ya kalau buat yang masih pacaran nggak boleh duduk berdua gini. Itu dia. Jangan buat asusila. Benar.
Soalnya bikin jelek citra PO juga itu. Yes. Lebih baik kalau kalian yang jomblo sebaiknya Duduk sendiri. sendiri. Tapi kalau kalian mau bawa pacar, mendingan dipisah. Asik, Nah, bisa. Tapi boleh kalau misalkan di atas atau di bawah itu nggak apa-apa. Kalau buat berdua gini nggak boleh. Jangan buat asusila di dalam bus ya. Nah, Boleh. seperti itu. Nih. Setelah saya merekam yang Sembodo, ini nggak tahu nih nanti seri berapa ya. Saya kurang tahu. Langsung kita ngerekam yang bis listriknya ya, bis elektrik. Ini Hyundai. Kita masuk. Ini udah pasti jelas lah. Bis kota ini bis Transjakarta kalau dilihat mah. Bis listrik. Jadi bisnya ini bergerak tidak pakai solar ya, pakai listrik, pakai baterai ini bisnya. Tapi saya sudah pernah sih naik bis listrik, lebih halus. Jadi nggak terasa apa-apa sih kalau naik bis listrik tuh. Nih. Turun dari sebelah kanan, ini Hyundai. Nah, seperti ini ya untuk tampak bagian sampingnya, terus bagian belakangnya, dan ada pom listriknya juga nih buat ngecas. Kemudian lihat yang bagian belakangnya. Tuh, Petrosea. Ini kalau tidak sih sekilasnya itu kayak skibus. Nah ini skibus ini kembali ke kesan lama ya. Skibus untuk depannya skibus. Tapi skibus itu tuh bentuknya kayak yang Legacy SR1. Tapi itu masuknya SR1 juga. Cuman ini versinya tuh kayak campuran sih sama yang HD Prime. Jadi skibus HD Prime. Nih, untuk tampak bagian sampingnya seperti ini. Oh. Untuk lover AC-nya itu lover AC JB3, tuh JB2. Oh benar, ini skibus. Skibus ya sampingnya ala HD Prime. Wow. Oh ini jadi bis listrik juga. Aku pikir ya mesin biasa. Untuk sampingnya seperti ini. Wow. Penasaran nih sama isi bagasinya. Unik banget ini. Oh iya, ini soalnya karena ini bis konversi ya. Oh. Ini isi bagasi kita ganti jadi tempat baterai. Oh, tempat baterai. Ini jadi masuknya bis listrik apa bis yang solar ini? Bis listrik. Oh, bis listrik. Tapi awal mulanya bis solar dulu ini. Bis solar dulu. Oh, Tapi mesinnya kita cabut, radio tempatnya kita ganti. Bagasinya kita isi buat. oh ya. Jadi bis solar diganti jadi bis listrik itu dimodif ya? Iya. Oh, oke, makasih ya, Mas. Oh, jadi ini awal mulanya bis solar, jadi bis listrik. Kita lihat nih untuk interiornya. Buatan karya anak bangsa. Wow. Buat kasur cocok nih. Wih, keren juga nih. Tuh dalamannya. Ini kursinya lama juga nih. Jadi dari raw information jadi masih jadi gitu. Ya, dari Oh, mesinnya Hino RK. Untuk sepedanya dimodif, wih. Keren ini. Ini unik banget nih. Bis listrik. Dari bis solar jadi bis listrik. Keren. Nah, sekarang kita lanjut ke bis Legend dulu ya. Nah, untuk bis Legend nih, untuk tampak luarnya itu keren nih. Ini nggak tahu nih versi body apa nih, aku tuh lupa. Bis lawasan. Biasanya aku demen nih bis-bis lawasan. Cuman sayangnya kita nggak bisa masuk ya untuk ke bagian interiornya. Jadi untuk bisnya ini, kalau lihat bodinya keren nih. Tapi tetap gagal walaupun bisnya udah tua juga ya. Bis
di bawah tahun 1900 berapa gitu ya, betul lupa. Ini punyanya Sumber Alam. Jadi Bapak Antoni itu suka mengoleksi juga bis-bis lawasannya. Tuh, untuk tampak belakangnya. Jadi nyumput nih bus Wolti untuk yang unit lawasan. Online ticketing sistem Sumber Alam, supported by iBoss ID. Coba saya lihat nih untuk bagian setirnya. Kalau boleh masuk mah lebih oke juga. Cuma sayangnya ini pintunya dikunci ya. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian bis lawas yang kedua ya. Bisnya ini kalau dilihat ini buatan dari Jepang ya untuk bodinya. Bisnya itu punya Universitas Advent Indonesia. Jadi kalau Masuri ini jalan penghubung Lembang dengan kota Cimahi. Jadi itu jalur alternatif. Nih untuk bagian samping kanannya. Tapi saya untung udah pernah sih naik bis yang bodi seperti ini. Dari Jepang ini. Ori ini. Tuh. Ini mesinnya Hino apa? Tuh untuk tampak depannya ya seperti ini. Properti di Sumber Alam. Property of Chapel Bus. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian karoseri tentrem ya. Jadi untuk unitnya itu hanya ada 2 unit ya, yang dari karoseri tentrem. Silakan. Ada satu ya. Boleh, Tuh, silakan. keren nih. Jadi untuk unitnya ini Avante ya, Avante SHD ya. Hino RM280. Untuk kelasnya ini Presiden kelas. Ini untuk tampak sampingnya seperti ini ya. Tapi keren nih bagasinya, versi pintu. Keren ini nih. Oh. Bagasinya keren nih. Untuk bagian dalamannya ya kita lihat. Udah bordes sambutannya. Terus ini tuh Hino RM280. Nah, itu ruang istirahat untuk kru ya. Oh, jadi untuk bagian bagasi itu unik banget. Jadi kayak versi pintu itu gunanya untuk istirahat kru ya ruangannya. Ada CCTV-nya. Itu kesalahan 4 posisi yang salah. Kita tentu bagian interiornya. Untuk kelas presidennya untuk di depannya ini untuk sleeper ya, sleeper presiden. Kalau mungkin buat Konfigurasinya 21. mungkin bisa cocok Tuh. kalau mereka. Kursinya buatan Hai Rimba Kencana. Tuh. CCTV-nya nyala. Permisi ya. Nah, untuk toiletnya unik banget nih. Sini. Tapi kalau untuk Adiputro sih lebih sempit ya untuk ruangan kopinya. Kalau yang tentrem ini, wow. Buat ngopi buat 1 orang. Ada toiletnya juga. Mewah juga nih untuk 27 Trans. Gak main-main bener ini. Fasilitas 27 Trans. Setelah kita merekam yang untuk yang 27 Transnya, kita rekam yang bis kotanya. Turun. Tutup lagi.
Nah, untuk yang bis kotanya, bis listrik. Kita lihat ya. Kita punya krem kita. Kalau ini kan krem nih. Ibu juga bisa pakai hitam kayak ini. Kalau hitam perpaduannya sama bambes. Kita langsung masuk ya lewat pintu tengah. Wow. Tuh, untuk dalamannya seperti ini ya. Witron. Buatan karoseri tentrem. Tuh. Kalau bis kota mah emang khasnya ya. Nah, untuk setirnya nih, kayak aman sih kalau dilihat mah. Nah, seperti ini ya untuk bodinya tuh. Body bis listrik. Nah, seperti ini. Oke, sekian video saya mengenai bis-bis yang berada di pameran Busworld di Expo Kemayoran. Terima kasih sudah mampir di channel Kevin Joshua. Jangan lupa tuh selalu subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.